Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Derobi Simajuntak dengan nomor induk mahasiswa 210510100505 dari program studi agroteknologi kelas agroekologi 03. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu dampak pertanian terhadap lingkungan. Yang pertama, dampak terhadap revolusi hijau. Revolusi ini ternyata memang mampu memberikan hasil yang tidak terduga-duga sebelumnya sehingga sampai akhir abad ke-20. Tanpa disadari dapat mengakibatkan masalah-masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Namun secara perlahan-lahan waktu telah membuktikan bahwa berbagai masalah yang muncul akibat pengembangan pertanian revolusi hijau tersebut. Yang pertama yaitu adanya residu kimia pada produk tanaman dan ternak. Kedua, rusaknya struktur tanah. Ketiga, pengikisan subsoil atau erosi. Keempat, peningkatan salinitas tanah. Kelima, penurunan kesuburan tanah. Keenam, peningkatan keasaman tanah. Ketujuh, pencucian unsur hara oleh irigasi. Dan terakhir, terganggunya kehidupan mikroba di dalam tanah. Selanjutnya, dampak pemanasan global terhadap pertanian. Pemanasan global memberikan dampak bagi hasil pertanian dan banyak petani sangat bergantung pada musim dan iklim, terutama bagi para petani Indonesia yang sangat bergantung musim. Pemanasan global mengakibatkan penurunan jumlah produktivitas, terutama di daerah tropis. Berikut adalah dampak dari perubahan musim dan iklim. Yang pertama yaitu kekeringan di daerah pertanian yang akan menyebabkan gagal panen pada hasil pertanian. Kedua, akan menyebabkan banjir atau cuaca tak menentu di daerah pertanian. Yang ketiga, tanaman akan terkena serangan hama dan penyakit tanaman. Dan yang terakhir, keempat, pangan akan semakin berkurang di daerah yang rawan bencana, kering, dan banjir. Pertanian merupakan sektor penting dalam perekonomian. Namun, hasil pertanian dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama iklim. Kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat berdampak terhadap penurunan hasil pertanian. Yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem sawah atau lahan. Sistem pertanian konvensional selain berhasil meningkatkan produksi secara nyata, tetapi juga telah memberikan berbagai dampak negatif. Di antaranya adalah terganggunya siklus air dalam suatu ekosistem, penipisan unsur-unsur hara pada lahan-lahan akibat pembakaran, menurunnya kesuburan tanah, dan kerusakan ekosistem akibat pencemaran. Yang pertama, terganggunya siklus air dalam suatu ekosistem disebabkan oleh pola budidaya monokultur yang membuka areal-areal baru untuk penanaman tanaman perkebunan seperti kelapa sawit. Pembukaan lahan akan menyebabkan aliran permukaan atau runoff meningkat. Hal ini yang menyebabkan erosi. Selain itu, adanya kebiasaan petani membakar hutan dan berbagai serasah tanaman seperti pembakaran jerami juga telah menyebabkan deflasi atau penipisan unsur hara pada lahan persawahan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah akibat terganggunya siklus hara, terutama unsur hara makro seperti nitrogen. Pembakaran hutan dan serasah-serasah tanaman tidak hanya menyebabkan tanah menjadi kritis, tapi juga menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat, dampak pertanian terhadap pencemaran lingkungan. Meningkatnya penggunaan berbagai bahan kimia sintesis untuk mengejar produksi maksimum seperti penggunaan pestisida, herbisida, dan produk anorganik dari berbagai bahan kimia buatan lainnya telah menyebarkan dan meninggalkan berbagai residu kimia yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Beberapa dampaknya diantaranya yang pertama yaitu perubahan kimiawi tanah. Yang kedua, terganggunya organisme yang dapat menyebabkan gangguan biologis seperti munculnya ledakan hama. Ketiga, kepunahan organisme. Keempat, gangguan metabolisme tumbuhan akibat munculnya berbagai bahan kimia artifisial ke dalam tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kelestarian hewan dan tumbuhan dapat terganggu. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan. Akibat penggunaan bahan kimia buatan berdampak juga nih terhadap para pelaku usaha tani. Akibat dari kegiatan yang melakukan penyemprotan pestisida kimiawi terhadap suatu lahan atau penggunaan pemakaian pupuk kimia secara berlebihan, di mana hasil panen yang digarap dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, seperti contohnya yaitu busung purut, dan tanah juga tidak mampu mengikat serta menyimpan air.
Menurut pemahaman saya, restorasi ekosistem adalah proses alamiah yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi hutan seperti sebelumnya yang dijamah oleh manusia. Hal ini berarti bahwa kita tak perlu lagi memasukkan tumbuhan dan satwa yang baru di luar kawasan hutan. Semuanya dari hutan itu sendiri, tetapi pertumbuhannya dipercepat agar mendekati hutan aslinya. Singkatnya, restorasi adalah upaya untuk memulihkan hutan yang telah rusak ke kondisi normal sebelumnya. Ada dua konsep utama yang perlu dipahami dalam restorasi ekosistem. Yang pertama yaitu restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik, flora dan fauna, serta unsur abiotik, tanah, iklim, dan topografi pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati. Yang kedua, restorasi ekosistem pada hutan produksi adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik atau tegangan hutan pada suatu kawasan hutan produksi sehingga kondisi optimal potensi hutan produksi tercapai. Restorasi ekosistem terjadi melalui proses suksesi ekologi. Nah, suksesi ekologi adalah merujuk pada perubahan-perubahan berangkai dalam struktur dan komposisi suatu komunitas ekologi yang dapat diramalkan. Langkah-langkah yang diperlukan untuk merestorasi hutan lindung yang rusak, yang pertama yaitu penghutanan kembali atau reforestation. Yang kedua, rehabilitasi lahan yang terdegradasi pada kawasan hutan. Degradasi hutan adalah penurunan kualitas dari fungsinya yang terlihat dari menurunnya luas tutupan tajuk hingga perubahan struktur hutan dari semak hingga pohon tinggi. Yang kedua yaitu mempertahankan ekosistem sehat yang baru dan lebih resilient terhadap perubahan-perubahan lingkungan jauh. Penting untuk dipahami bahwa restorasi hutan tidak secara langsung akan mengimbangi laju deforestasi hutan tropis primer. Restorasi hutan tentu saja tidak dapat dilakukan sepenuhnya untuk meregenerasi hutan yang telah hancur yang mungkin memerlukan puluhan juta tahun untuk berevolusi kembali menjadi suatu lahan hutan. Pertanyaan terakhir, jelaskan peran pengetahuan estetika lingkungan dalam mendukung program pemerintah bidang pariwisata. Nah, dengan adanya pengetahuan estetika atau nilai keindahan pada suatu lingkungan dapat membantu menyusun perencanaan pengembangan objek wisata alam yang menjadi nilai fungsi ekonomi terhadap suatu wilayah di bidang pariwisata. Artinya, dengan keberadaan objek wisata melalui pengetahuan estetika lingkungan dapat membantu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di daerah tersebut dan menyumbang pendapatan daerah di bidang pariwisata. Aspek keindahan atau pengetahuan estetika lingkungan ini sangat diperhatikan dalam proses pengembangan suatu objek wisata. Dengan itu dibutuhkan banyak penanganan, terutama pemahaman tentang estetika lingkungan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan. Karena memiliki peluang untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata. Suatu objek yang memiliki keunikan dan kekhasan dapat dikatakan menarik bagi wisatawan karena memiliki nilai estetika atau keindahan. Jika keindahan ini menonjol, maka keindahan tersebut kemudian menyatu dengan keunikan dan membuat objek tersebut semakin menarik dan mengapresiasinya. Objek wisata adalah sesuatu yang menjadi daya tarik dan memberikan kepuasan tertentu pada wisatawan. Baik, terima kasih.